kalian mempunyai cerita dengan kursi goyang. Aku tuh dulu pernah di rumah eyang kakaknya eyang aku kalau nggak salah. Makasih kan Nabil Sani. Tuh dia tuh rumahnya gede banget sampai kayak ada gedung ini, makasih, kayak gedung rumah utamanya, terus ada gedung parkirnya, ada satu lagi tuh kayak rumah kecil, di depannya tuh ada kursi goyang. Nah pas masih di bagian gedung yang lain tuh si ininya tuh, si vibesnya tuh masih biasa. Nah pas kita lagi muter-muter ya, pas kita kesana ke si rumah yang kecil itu vibesnya langsung beda, bener-bener langsung beda. Bener kayak wah gak enak nih gitu. Soalnya di depannya ada yang pada kirim cerita ke aku, ini nggak apa, pada nonton nggak ini yang ketiga dari wow panjang, dari Kak @manusia tipes atau Kader Bocil Ella. Wede, aku ada nonton, mantap kalian hati-hati ya. Hai Teh, tadi aku lihat Teh pengen baca cerita horor. Aku pengen cerita, meski nggak tahu dibaca atau enggak, ini mah dibaca dong. Why not? Terus kita bacakan guys. Makasih Kak It's Reiji. Ini teh kejadiannya awal masuk SMA sekitar 2022 lah. Aku lupa hari dan tanggalnya kapan. Biasanya aku teh tidurnya suka agak malam. Nenek lebih awal tidurnya, jam 9 udah tidur. Waktu itu sekitar jam 8 menuju jam 9, aku lagi duduk main HP di ruang tengah. Itu ya dulu. Makasih Kak Hai, makasih Kak Sipa. Tiba-tiba nenek aku lewat ke depan aku, keluar dari kamar pakai mukena. Aku cuma lihat dari ujung mata doang. Aku tanya, weh gini, nenek mau kemana? Kok belum tidur? Terus nenek jawab, ini mau ke dapur. Udah, cuma jawab itu doang. Terus ya udah, aku teh nggak ada rasa curiga apapun. Lagian nenek biasa juga ke dapur buat matiin lampu kalau udah jam segini mah. Terus gak ada lagi akses ke dapur selain ngelewatin ruang tengah aja. Saking asiknya main HP, gak sadar kalau udah hampir jam 11, baru ngeh kalau nenek gak lewat lagi selain tadi. Biasanya nenek suka pakai sendal kalau ke dapur dan suka kedengaran langkahnya Teh. Tapi ini mah enggak. Aduh, aku salah sama ininya, sama nadanya. Dia pakai logat Sunda banget ngetiknya. Aku terpanggil weh dari ruang tengah yang tadi posisi masih sama tapi gak ada yang nyaut. Udah beberapa kali juga tetap gak ada suara. Terus dilihat-lihat lampu dapur udah mati. Daripada aku takut sendiri, ya udah weh dicek ke kamar nenek. Ternyata nenek tuh udah tidur. Aku juga udah ditanyain dari kapan di kamar, kata nenek udah dari tadi abis sholat langsung tidur gak kemana-mana lagi. Lah terus yang tadi siapa? Gitu di rumah waktu itu cuma berdua, benar-benar cuma aku sama nenek doang di situ, gak ada siapa-siapa lagi. Semenjak itu teh aku nggak bisa lagi begadang di ruang tengah. Berarti itu yang menyerupai gitu ya? Ini sudah pisan, mantap. Gimana caranya saya taruh dibaca mana di ini, di DM X aku. Tapi pelan-pelan bacanya emang kecepetan guys. Kori kayaknya itu teh Korean. Iya ya, kayaknya mah. Makasih Kak Batu Tigan. Iya ya. Pelan dikit bacanya, oke. Gitu guys, siapa? Kalian pernah itu juga gak? Pernah kayak kalian tuh diserupai gitu? Itu ceritanya siapa ya? Aku lupa. Yang kayak ada ngelihat sini, padahal si ini tuh di sini. Kapan ya? Konsepnya ketikan logat Sunda gimana ya? Gini kayak tadi. Makanya aku bacanya tuh pakai Sunda, soalnya dia juga ngetiknya pakai logat Sunda. Makasih Kak Asal Seruni, makasih Kak Batu Tigan. Kita lanjut ke cerita keempat.
Makasih Kak Batu Tigan, makasih Kak Nabil Sani. Udah keempat ya guys, dari 12. Keempat dari Kak Ed Muayat 04 atau Kak Syarif. Waalaikumsalam. Jadi gini, aku asal Bogor, siapa dari Bogor. Dan aku saat ini tinggal di Sukabumi. Terus pas aku pulang Bogor ada cerita merinding banget nih. Jadi pas aku pulang, malamnya aku ketemu teman aku, sebut aja Andi. Aku ngobrol-ngobrol, nongkrong ngopi sebagaimana teman lama baru temu kembali. Besoknya aku ketemu temanku satu lagi, sebut aja Danu. Nah, aku cerita tuh ke si Danu bahwa kemarin malam aku ketemu sama si Andi. Nah, si Danu ini kaget, tidak tahu kenapa, sambil bilang, "Hah, serius? Lo gak tahu?" Terus aku jawab, "Lah, kenapa? Kenapa?" Danu bilang, "Andi udah meninggal 2 hari lalu." Aku kaget dan nangis banget sampai takut pada hari itu. WKWK, dah itu aja, terima kasih. Serem ya, innalillahi untuk Andi. Al-Fatihah buat Andi guys. Makasih Kak Raska, makasih Bro Raska. Tuh cerita gak ada pakai titik koma, maka ada dikit. Maaf ya kekencengan, kecepatan bacanya. Oke. Yang kelima, makasih karena Kane. Cepet ya ternyata bacainnya. Makasih Kak Skutis Boy. Makasih Kak Flowy 4405. Makasih Kak Chai. Kamu kan rapper yo. Yang kelima dari kelima kan bener ya? Selanjutnya dari Kak It's Me Raffi atau Kak Raffi. Kak Raffi nonton? Apakah Kak Raffi nonton? Kenapa itu mulutnya gak kenapa-napa? Makasih Kak Skutis Boy. Halo Min, ini cerita horor dari pengalaman aku. Wede. Dulu pernah kumpul di rumah teman, ngerayain malam hari raya Idul Fitri. Namanya juga anak-anak kan ya, dulu gimana bandelnya. Kami mainkan beberapa saat setelah itu, lihat ke belakang rumah kok ada tangan pucat, jari sampai siku, berarti sini sampai sini. Gak lama habis dilihat, hilang tangannya. Terus aku pulang karena takut. Pas pulang nonton TV sama kakakku, kami berdua dengar orang nangis di belakang rumah. Setiap volume TV-nya dikecilin, suara nangisnya hilang. Tapi setelah suara TV-nya normal, tangisannya pun ada. Itu sering banget. Kayak aku alhamdulillah tidak sering ya, tapi kayak banyak menulis cerita-cerita kayak ada yang nangis lah, ada yang kelihatan misalnya tangan doang atau kaki doang gitu, kayak serem ya. Apakah Kak Raffi nonton? Tidak Kak Raffi. Kak Raffi nonton tidak Kak Raffi. Tapi kamu gak penakutkan? Enggak, aku punya Allah, takut sama Allah bos. Kaget. Aduh, aku dikirimin foto. Aku kira ini aku kira foto apa, ternyata foto Dena. Kaget. Alhamdulillah, kita punya Allah guys, kita punya Tuhan masing-masing guys. Assalamualaikum Raya. Waalaikumsalam. Bacain dulu dong dari siapa? Dari Kak Ingatlah Kembali atau Kak Faizal. Makasih ya Kak Sabda. Nitip cerita horor. Ini ada ininya guys.
Ada makasih kamu Rebani, makasih ke Sabda. Ada ininya, ada denahnya. Ada denahnya guys. Baik banget dikasih sama denahnya ya, biar aku ngerti bacanya. Oke, latar belakang cerita horor ini terjadi pada sekitar awal tahun 2024. Sekitar bulan akhir bulan Februari atau awal bulan Maret. Terus agak burem. Alkisah, gue itu suka banget sama yang namanya podcast horor. Gue hampir setiap waktu ditemani sama podcast horor itu. Tapi hal lucunya adalah gue gak pernah berani nonton atau mendengarkan podcast horor di malam hari. Kenapa? Karena vibes-nya beda aja kalau malam hari. Jadi mayoritas saya selalu dengarkan di siang hari. Bentar guys. But suatu ketika ada satu momen di mana waktu itu sekitar hari Selasa atau Rabu, di mana waktu itu gue baru menempati lagi kamar kosong di atas rumah atau lantai 2 rumah. Nah, kamar itu kosong sekitar 3 tahun karena gue tidur di bawah atau lantai 1 buat nemenin nyokap karena posisi bokap baru meninggal. 3 tahun tapi ditinggalnya lama ya, kayak gak pernah ditempatin selama 3 tahun. Kayak wow. Mungkin biar jelas ya gambaran dananya, biar terbayangkan. Bentar kita lihat dulu. Tangga, gudang, kamar tidur, lemari baju. Nah, jadi malam itu akhirnya gue tidur lagi di kamar itu dengan posisi tidur sendiri dengan suasana baru setelah 3 tahun ramai di bawah. Nah, singkatnya kayak yang di posisi denah yang gue kirim, dimana di samping kamar itu ada gudang, dimana isinya itu barang-barang gak jelas lah pokoknya. Terus sebelahnya kamar W. Nah, posisi gudang itu ada jendela sama pintu di sebelahnya. Posisi gudang itu ada jendela sama pintu di sebelahnya. Dimana, makasih Kafan, ke distract. Dimana ketika gue naik dari tangga otomatis lihat jendela dari gudang itu. Berarti ke inian guys, seberang-seberangan. Emang tangganya tuh di sini, gudangnya di sini. Gitu. Nanti aku ke distract lagi gak? Dimana, makasih Kafan, betul. Jadi posisi waktu itu gue naik ke atas sekitar abis maghrib. Overall suasana masih biasa karena waktu itu lampu masih nyala semua di lantai 2, lampu ruang tengah. Makasih Kak 121. Jadi posisi waktu itu gue naik ke atas sekitar abis maghrib. Overall suasana masih biasa karena waktu itu lampu masih nyala semua di lantai 2, dalam kurung lampu ruang tengah, lampu kamar. Cuma satu lampu yang gak nyala, yaitu lampu gudang. Gitu. Jangan ketawa. Tapi biar gak terlalu serem ya. Oke, seperti biasa ya kan, gue nyalain AC, masuk kamar. Kayaknya aku gak boleh lihat sini deh. Gue nyalain AC, masuk kamar dan Oke, seperti biasa kayak kan, gue nyalain AC, masuk kamar, nyalain TV. Karena jujur gue gak bisa kalau gak ada suara buat di kamar. Nah lanjutnya aja, karena waktu itu masih sore, gue main game tuh sampai gue gak sadar kalau itu tuh udah jam 9-an. Otomatis atau kebiasaan kalau udah jam segitu gue pasti matiin semua lampu, hemat listrik, WK dia nulis gitu di dalam kurung. Oke, mantap, kita semua harus hemat listrik. Nah, semua lampu gue matiin kecuali lampu kamar, jadi gelap banget tuh posisi lantai 2. Nah, gue lanjut masuk kamar lagi dengan gue lanjut main game lagi. Nah, gue main tuh sampai kira-kira jam 12:30. Gue udahan karena baterai habis, tapi gue masih belum ngantuk di situ.
Akhirnya gue inisiatif lah nonton YouTube di TV biar ngantuk, salah. Tapi entah kenapa waktu itu gue ada tertarik dengan salah satu podcast horor. Padahal gue waktu itu gak pernah berani buat nonton podcast horor malam hari, mana jam 12:30 ya. Nginde banget dah. Ini jadi komedi bukan horor, maaf ya. Akhirnya gue memberanikan diri tuh buat nonton, dan gue matiin lampu kamar biar vibes-nya makin kerasa. Nah, nonton biasa tuh awalnya sampai satu. Nah, gue nonton biasa tuh awalnya sampai 1. Ketika sampai jam 1 kali ya. Ya enggak? Sampai jam 1. Oh, gini. Nah, gue nonton biasa tuh awalnya sampai 1 ketika gue kebelet buang air kecil. Nah, gitu. Dimana hal itu buat gue harus turun ke lantai 1. Nah, langsung lah gue turun ke lantai 1 dengan posisi TV nyala dan semua lampu mati. Singkat saja. Kebayang. Beneran singkat aja. Kayaknya gak cocok jadi pembaca cerita horor. Aku nggak tahu aku mau ketawa apa guys, ini sebenarnya pengalihan biar gak terlalu serem. Singkat aja, abis buang air kecil gue balik lagi ke atas, tapi ada satu hal yang bikin gue kaget di situ. Dimana TV itu kan tadinya nonton YouTube, tapi pas gue naik TV itu pindah ke TV biasa. Kan aneh ya, siapa yang ganti, kata gue teh. Ini mah ngedukung aku untuk melawak. Lagian nadanya kayak baca dongeng sebelum tidur, kan biar gak horor-horor amat bang. Kalian kayak tahu aja, kayak nggak tahu aja, aku nggak bisa serius. Udah jadi komedi, maaf ya. Tapi di situ gue coba berpikir positif aja, barangkali gue kelupaan kan. Nah setelah itu gue cuek aja tuh, lanjut nonton TV akhirnya gue. Waktu itu TV ada film apa gitulah, biasa kalau tengah malam gitu kan. Gue lihat tuh waktu itu udah sekitar jam 2-an kalau nggak salah. Nah gue nonton lah tuh TV, sampai tiba-tiba ada suara kayak tok 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 di tembok kamar. Gue kira salah denger kan, tapi suaranya tuh ada terus, dimana suara tok 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 dari arah tembok sebelah kamar, dimana itu adalah gudang. Jadi kan ini tadi tadi kan ini tangga naik, itu gudang. Nah sebelahnya gudang tuh kamarnya, katanya gitu tadi ngelihat itunya, denahnya. Makasih Kak Jeki, terima kasih. Gue nyalain lampu tengah dan gue buka gudang. Berani banget jam 2. Gue nyalain lampu tengah dan gue buka gudang, dan ya gak ada apa-apa. Gue cek barang-barang juga aman, gak ada yang jatuh. Nah abis itu gue baliklah ke kamar lagi, dan keanehan terjadi lagi di situ, dimana TV tiba-tiba mati pas gue balik kamar. Padahal gue gak matiin tuh TV. Gue langsung dak-dik-tuser tuh di situ. Akhirnya karena kepikiran gue udah gak karuan, gue langsung nyalain semua lampu dan matiin AC. Dan gue pindah lari ke bawah atau lantai 1, WK. Dan akhirnya gue tidur di kamar bawah lagi. Dan sampai sekarang gue gak berani tidur di kamar atas itu. Cukup banyak keanehan yang gue rasakan pada malam itu. Entah hanya sugesti atau ada yang gangguin. Tapi emang itu ditinggalinnya 3 tahun. 3 tahun kosong tuh ya kamar, misalnya gak pernah ditempatin. Mungkin kalau didatenginnya pun kayak cuman kalau siang dicek, dibersihin doang gak sih? Terus udah aja. Terus tiba-tiba dalam 3 tahun, setelah 3 tahun ditempatin. Keburu dia ngehuni gak sih? Iya kan? Iya, kalau kata aku sih keburu ada yang ngehuni. Terus mungkin bukan cuman sugesti, tapi emang beneran digangguin. Betul apa betul? Siapa setuju? Suges positive thinking mah suges aja ya, cuman gak
Samping rumahku pohon lisang. Minimal lancang kanan gerak. Pengalaman horor terseram, jalan-jalan keluar malam sendirian malah lihat si dia dengan yang lain. Waduh. Lanjut. Maaf ya guys kalau aku ke desain. Lanjut cerita nggak? Lanjut. Ini kan aku berusaha supaya tidak terlalu tidak terlalu horor kesana. Yang selanjutnya ada dari @dmsngrh7_ atau KDNG. Aku ada nih cerita horor. Kejadiannya beberapa tahun yang lalu sih, dan waktu itu aku di rumah sendirian. Jadi waktu itu rumah habis ada teman pada main. Setelah mereka pulang, aku beresin semua, setiap sudut. Makasih Kapan, makasih Kak Rahman. Pulang-pulang, makasih Kak Afri. Pulang-pulang, pokoknya udah teman-temannya datang, dia beresin semuanya, setiap sudut, setiap ruangan, karena takut ada yang ketinggalan atau apa. Udah itu selesai aku bersih-bersih badan, terus masuk kamar lah mau istirahat. Nggak lama setelah itu, pintu depan ada yang gedor kenceng-kenceng. Gedor-gedor kenceng banget dah. Apa sih? Gak lama setelah itu, pintu depan ada yang gedor-gedor kenceng banget, dan itu gak sekali 2 kali. Karena kesel ya aku cek lah, karena mikirnya waktu itu temen iseng. Pas aku cek gak ada apa-apa, gak ada orang, gak ada hewan atau apa. Udahlah, aku masuk lagi ke kamar, dan beberapa menit setelah itu bunyi lagi. Aku langsung keluar lagi dan gak ada apa-apa, kosong. Waktu itu kenapa nadanya kayak gitu ya? Kosong. Waktu itu aku masuk lagi, pintunya digedor-gedor lagi dan lebih kencang dari sebelumnya. Karena waktu itu udah kesel banget, aku teriak lah, "Woi, diam!" Dan dia diam. Makasih Kapan. Makasih ya Kapan. Woi, diam. Dan ya diam. Tapi setelah itu digedor lagi lebih kencang dan lebih lama. Di situ udah mulai ngerasa merinding. Aku langsung telepon teman-temanku, suruh nginep di rumahku. Makasih Kak Jeki korginya. Aku langsung telepon teman-temanku, suruh nginep di rumahku, tapi gak ada yang mau karena sama-sama takut. Akhirnya aku telepon lah ayahku, suruh pulang. Pas udah pulang, dicek tapi gak ada apa-apa juga. Pas udah lama, bunyi lagi dan langsung dicek ada kucing mau keluar. Padahal sebelumnya dicek setiap ruangan gak ada apa-apa. Dan setelah kejadian itu, kalau di rumah sendirian, aku mending main di rumah teman. Jadi bukan temennya lagi ya yang ini. Jadi bukan temennya lagi yang main ke rumah dia, tapi dianya yang main ke rumah temennya karena takut dia. Menurut kalian itu apa guys yang gedor-gedor? Apakah emang itu atau apa? Menurut kalian itu apa guys? Rentenir. Nggak malam-malam juga sih rentenir kayaknya. Apalagi kalau dicek dia keluar, kan rentenir kalau nagih, kalau gedor-gedor nagih kan berarti dia ada dong wujudnya. Masa lu mau nagih tapi lu nya gak ada, gimana sih? Tapi aku mikirnya ini bisa jadi orang iseng juga sih. Terus setelah ngelihat kayak ayahnya itu datang, dia langsung kayak udahan dealnya gitu. Tapi bisa jadi ada juga kemungkinannya ya yang lain. Mas pakai COD. Kamu itu kayaknya lo, aku hujan. Nggak hujan. Angin berarti nggak mungkin gedor-gedor. Selanjutnya ada dari salah. Selanjutnya ada dari @kalaanya2. Nama DN-nya Kiu.
Hujan guys. Wow. Malam kami nih, aku izin buat cerita ya. Ini ceritanya sih bukan aku yang ngalamin, tapi kakak SPP aku. SPP itu apa? Makasih Kak 1 hari 21, makasih Kak F Caramel. Jadi kebetulan kakak SPP aku ini tuh kayak bisa ngelihat-lihat gitu. Itu turunan dari kakek aku yang tahu. Oh, SPP itu sepupu. Oh, emang disingkatnya SPP? Oke, lanjut. Ulang ya. Jadi kebetulan kakak sepupu aku ini tuh kayak bisa ngelihat-lihat gitu. Itu turunan dari kakek aku yang tahu dan bisa lihat gitu. Sebut aja namanya Kak Ayu. Dan Kak Ayu ditemenin juga sama kakak sepupuku juga tapi cowok, sebut aja Kak Wisnu. Pas malam Jumat, kalau gak salah, Kak Ayu ini baru abis ngeliput di kampungku sama Kak Wisnu juga. Selesainya kan malam tuh, sekitaran jam 9, hampir setengah 10-an lah. Nah, terus dia rencana mau tidur di rumahku karena emang kalau pulang kampung tidurnya di sana. Tapi Kak Wisnu nggak tidur sama Kak Ayu karena rumahnya juga pas di samping rumahku. Begitu katanya. Nah, pas itu mereka udah di depan rumah. FYI, rumahku tuh dapurnya kepisah. Ya namanya juga orang Bali, suka kepisah-pisah. Oh my god, orang Bali! Orang Bali! Tapi dapurku ini emang setengah, jadi bangunannya udah ada tapi kayak masih bolong-bolong gitu loh jendela sama pintunya, dan emang cukup luas. Terus ternyata pagarnya udah dikunci sama mbahku karena emang posisinya beliau emang tinggal sendiri pada malam itu. Nah, si Kak Ayu ini nunggu depan pagar sama Wisnu buat nelponin mbahku. Tapi selang 10 menitan gitu nggak diangkat-angkat. Tapi kakak-kakak ini masih mau nunggu. Gak lama kemudian anjing di rumahku tuh kayak nangis gitu. Terus sambil ngegonggong gitu. Ternyata Kak Ayu sama Kak Wisnu dengar ada bayi lagi nangis. Awalnya cuma Kak Ayu yang dengar, tapi ternyata Kak Wisnu juga dengar. Terus langsung merinding gitu. Dan ternyata Kak Ayu ngeliat ada wujud leak gitu. Leak kah? Leak gitu di bagian dapurnya. Lagi makan 3 anak bayi. Wujudnya kayak hantu kuyang gitu sih Kak. Terus ada 2 hewan anjing juga gede banget. Lagi jaga si leaknya. Selang berapa menit udah habis tuh bayi dan langsung hilang. Di situ Kak Ayu sama Kak Wisnu mutusin buat pulang ke rumah omku aja yang gak jauh juga dari situ. Pas selesai sampai di situ, besokannya Kak Wisnu ini dapat laporan kalau ada 3 anak bayi hilang yang posisi daerahnya gak jauh dari tempat kejadian. Aduh, ini di Bali lagi. Makasih Kak Reno. Kasih Kak Reno. Udahan gak sih guys? Udahan gak sih guys? Udahan gak sih guys? Maybe you're right. Maybe this is all that I can do. And it wasn't me. So what is ClickUp? ClickUp is an all-in-one productivity Tunggu software guys. where you can manage everything and anything related to your work, your documents, your chats.
rupa-rupa. Jangan gitu. Panas guys. Balon hijau. Lucu banget ada monyetnya. Rupa-rupa. Udahan guys. Mending kalian ceritanya yang seru-seru aja guys abis ini guys. Nanti kita lanjutin ya bacanya. Kenapa ada yang di Bali sih? Kan aku udah tenang gitu loh awalnya kayak nggak di Bali gitu. Harusnya tadi aku baca fullnya dulu ya. Masih ada berapa cerita lagi ya? Ya udahan guys. Satu, 2, 3, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cek. Tek. Kok nggak tepuk tangan sih? Pingpong. Aku takut kalau udah di Bali, soalnya aku nggak punya backupan di sini. Apa ikut ya? Baby shark. Yaudah Kak Dinda kirim dulu pelindungnya ke aku. Di Bandung aku ada yang ini, aku ada yang jaga. Nggak tahu kalau di sini. Kenapa rambut aku begini ya? Perlu lindungi Mini, beda dong. Makasih yang tadi udah kirim cerita. Nanti aku lanjutin. Aku takut kalau yang pelindung itu loh. Aku tuh kalau di Bandung aku dikasih tahu aku tuh ada yang ngejagain dari kayak buyut gitu. Terus ada temanku juga kan yang bisa begitu, yang bisa lihat gitu, yang bisa memberikan aku perlindungan, misalnya bisa dipinjemin lah aku gitu. Kalau di sini kan tidak ada, maksudnya nggak bisa. Aku kan berangkatnya lewat laut, jadi nggak bisa ikut kayaknya. Apa bisa? Jadi ini kita lanjutin apa enggak guys? Cocomelon.
Minum dulu gak aman Kak Dinda? Round and round, round and round. Through the town, doors and the bus go open and shut, open and shut, open and shut. All through the town, wipers on the bus go whish, swish, 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 swish. Wipers on the bus go swish, 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 all through the town. Signal on the bus go bling, 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 bling. On the bus go bling, 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 through the town. Beep, 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 beep. Beep, beep, beep. Vroom, 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 vroom. Motor on the back goes vroom, 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 all through the town. Hah. Ada mau permen gak mau? Up and down, up to the town. Gimana guys? Apakah setidaknya aman untuk aku lanjutkan atau tidak ya? Shh, shh, shh. Itu terserem sih yang tadi yang terakhir. Ada Allah, cuman aku takut. Ganti. Bebek. Five little ducks went swimming one day. Over the hill and far away. Mother duck said, quack, 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 but only four little ducks. Makasih ke Ella, makasih ke Eksa. Lanjut nih guys. Aman gak ya? Guys, tolong siapapun yang di Bali, kalau misalnya aku boleh minjem pelindungnya, kirimin ke aku. Over the hill and far away. Mother duck said, Kuak, kuak, kuak. but only three little ducks came back. Gimana caranya ngirim lewat Gojek? Gak gitu Kak Dinda. Tapi jujur-jujuran nih aku lebih takut kalau kamu putar lagu anak-anak gini. Ya udah nggak jadi, udah. Kita pasang lagu apa ya? Lanjut nih. Jangan iseng, takut beneran aku. Bapak, kita punya Allah guys. Bentar aku baca kurang lebihnya dulu.
ya guys. Waktu itu aku masih SMK kelas 11 akhir mau naik kelas 12. Waktu itu PKL bulan Desember. Nah, PKL ku di minimarket ada mesnya. Mesnya itu di belakang minimarketnya pas. Nah, mesnya itu posisinya minimarket, gudang, kamar. Minimarket, gudang, kamar mes, habis itu terus kebun. Banyak rumput-rumput atau semacam semak belukar gitulah. Nah, aku PKL sama 6 temanku, tapi tempatku PKL ada di minimarket cabang satunya lagi, sekitar 10-15 menit dari mes aku. Waktu itu, 2 temanku shift pagi, 1 temanku libur, jadi pulang. 1 temanku lagi pulang pagi, itu karena ambil barang. Yang 1 lupa ikut pagi atau sore bareng aku. Aku shift sore. Nah, pagi itu aku udah bangun, udah beres mes, udah masak nasi. Di jam 7 pagi semuanya udah beres. Karena gak ada kerjaan, aku bosan, akhirnya aku milih tidur. Nah, pas aku tidur, tangan kananku nutup mata, tapi bagian bawah masih lihat dikit. Nah, pas udah setengah sadar, badanku gak bisa gerak. Aku emang sering ketindihan, tapi biasanya kalau ketindihan aku langsung baca doa-doa dalam hati, dan itu gak lama langsung balik normal lagi. Kecepatan gak? Tapi waktu itu beda. Aku bahkan sampai baca doa berulang-ulang, tapi tetap gak bisa gerak. Sampai dimana aku bisa lihat dan ngerasain benda atau makhluk apa yang nindihin aku. Makhluk itu gede, banyak banget rambutnya di semua badan dan rambutnya panjang-panjang. Aku gak bisa lihat palanya, tapi aku bisa lihat badannya karena kan mataku ketutup tangan, tapi bagian bawah masih kelihatan. Napasnya makhluk itu sampai aku bisa dengar, dan di situ aku langsung bisa nyimpulin kalau yang nindihin aku itu C-word. Emang udah masih nafas? Masih nafas emang? Kan udah. Ya kan? Hampir 1 jam aku gak bisa gerak. Aku capek sendiri buat berontak. Aku udah kehabisan tenaga walaupun aku gak gerak. Udah baca doa juga. Akhirnya aku bisa gerak dikit dan aku langsung baca doa lagi. Aku kencengin sampai aku bisa gerak normal lagi dan bisa bangun. Aku langsung keluar kamar dan nangis di depan kamar. Gak ada yang tahu aku kenapa, karena aku sendiri. Gak berani cerita ke siapapun sampai PKL selesai. Di tahun berikutnya, bulan Mei. Dia dari Desember ke Mei. Dari Desember ke Mei dia menahan cerita-cerita itu. Dia PKL-nya dari Desember ke Mei. Tapi kalau cerita juga pasti yang lain ikut takut sih. Ini dikasih ininya guys, dikasih denahnya lagi. Ini kebunnya, ini tuh kamar dia, ini gudang, ini minimarket. Mei-nya gitu. Mei. Begitu ceritanya guys, katanya. Itu lagi ini ya, lagi PKL lagi. Ternyata kita baca lagi yang selanjutnya. Ada puzzle guys. Puzzle kuku enggak, kali ini puzzle-nya tadi apa ya? Rumput. Apa
ceritain kayak baca cerita horor. Ntar guys aku semutan guys. Bentar guys, sambil baca. Aman. Lanjut. Bentar. Nyangkut kakiku. Kakiku nyangkut. Itu sebutan itu pertanda, semuanya aja pertanda. Dari Kak Eit lagi, Kak Ed, makasih Kak Rangga. Kak Ed PTN IDR atau Kapatan. Aku ikut cerita ya Kak, oke. Jadi waktu itu sekeluarga besar emang lagi pada nginep di villa daerah Puncak kan ya. Nah keluarga tuh kan emang peka banget sama hal-hal yang begituan deh intinya. Jadi awal mulanya tuh yang om-om, aku sama aku lagi pada duduk ngerokok di teras villanya gitu kan. Nah terus omku tuh ada cerita pengalaman dia ngecamp gitu di gunung. Bentar kesebutan. Makasih Kak Rangga. Bentar guys, kakiku jangan ngetek deh. Kesebutan. Duh ini di puncak. Aku juga pernah ngalamin di puncak deh. Yang waktu itu teteh ceritain. Beneran kesebutan kah? Beneran. Nah terus omku tuh ada cerita pengalaman dia ngecamp gitu di gunung. Terus di pulangnya diikutin sama penunggu sama sampai gak bisa tidur seminggu. Kan gara-gara dia tuh gak jaga sikap di sana tuh. Makanya kalau datang ke tempat-tempat begituan tuh jangan macem-macem guys. Yang bener-bener aja jaga sikap. Itu tuh kita selesai cerita-cerita sekitar jam 1 malam lah. Dan mulainya mungkin jam 10-an gitu. Setelah cerita-cerita itu tuh gak ada masalah apa-apa kan, kayak aman-aman aja. Nah setelah udah pada mau tidur, udah mau pada tidur semua nih di jam 2-an, aku naik dong ke kamar atas mau tidur. Terus omku tuh ada beberapa yang tidurnya di bawah. Di situ aku gak langsung tidur kan, tapi aku nonton drakor dulu di situ. Hahaha. While you were sleeping kalau nggak salah namanya. Disebutin lagi judulnya. Mantap. Nah pas aku nonton gitu tuh, aku dipanggilin kan dari bawah. Otomatis aku turun dong ke bawah untuk memenuhi panggilan itu. Pas aku di tangga tuh aku nanya ke omku kan, kayak Om Yudi manggil. Terus omku langsung jawab gini, enggak, udah cepet kamu naik Fatan. Tapi mukanya tuh pucet banget Kak. Nah ternyata itu pas aku turun, om aku habis tatap muka sama si setan itu. Cewek rambutnya panjang, terus mukanya hancur gitu. Posisinya om aku tiduran di sofa kan, terus ngadep ke arah luar sofa. Terus si ceweknya itu duduk manis di sebelah kepala omku sambil dadah-dadah. Nah ternyata yang manggil aku tuh si cewek itu. Yang aku bingung suaranya mirip banget tahu sama suara omku. Pas paginya langsung tuh cerita-cerita. Terus nenek aku nyaut gini, orang ibu aja mau dipipis dijagain di depan pintu. Anyway, nenek Om Yudi itu sama aku itu nenek Om Yudi sama aku itu paling peka sama hal begituan, makanya sering kena. Begitu deh selesai. Aku jujur masih banyak cerita horor mah, kalau mau baca lagi nanti aku ceritakan lagi. Boleh, nanti ya. Begitu guys. Iya tapi di villa-villa begitu tuh pernah dengar cerita yang villa dari Indira, dari teteh Indira yang adik aku minta ke atas itu. Pesannya apa? Jangan nonton drakor tengah malam. Betul, mending tidur aja kalau disuruh tidur.
Pernah denger nggak ceritanya dari teteh? Teteh tuh pernah nyeritain. Jadi waktu ini aku cerita dulu nih. Ini aku ceritain yang aku dulu nih. Oke, jadi ceritanya adalah dulu tuh sebelum COVID, keluarga besar aku tuh dari papa selalu tiap tahun kalau lebaran pokoknya lebaran dulu enggak sebelum ini. Sebelum pandemi. Keluarga aku tuh kalau lebaran pasti hari pertamanya ngumpul di rumah nenek aku, tapi setelah hari keduanya tuh kita ke villa. Kita nyari villa biasanya di daerah atas lah ya, biasanya di puncak, kalau nggak di pokoknya daerah atas lah. Terus udahnya kalau sebelumnya tuh biasa-biasa aja, tapi pas di villa ini tuh kayaknya terakhir kita ke villa deh kalau nggak salah, nggak tahu sih tapi aku lupa. Terus pas di jalannya tuh emang hujan besar dan sempat ada trouble sama mobil, kayak dia tuh nggak bisa nanjak atau kenapa dah gitu kalau nggak salah, seingat aku ya. Pas udah sampai tuh mobil aku tuh kalau nggak salah nyampenya terakhir. Isinya tuh ada aku, ada teteh, ada mama papa, sama ada bocil-bocil dah kalau nggak salah. Nah terus si villanya tuh luas, ada 2 tingkat. Kamarnya tuh di bawah ada berapa ya, pokoknya terus di bawah tuh di belakangnya ada kolam renang sama halaman yang luas. Di atas tuh ada 3 kamar, 1 kamar mandi, 2 balkon ngadepnya sama sana. Jadi ada balkonnya ngadep ke parkiran, sama ada yang balkonnya ngadepnya ke halaman belakang yang ada kolam renangnya itu. Nah di situ pas baru nyampe tuh bocil-bocil, saudara-saudara aku, keponakan-keponakan aku, termasuk adik aku tuh macet banget. Mereka tuh kayak nggak bisa diem banget, baru nyampe tuh udah langsung lari-lari kesana kesini, ketawa-ketawa. Ya anak kecil lah gimana. Terus sudahnya yaudah nggak ada apa-apa, seperti biasa kita ngobrol-ngobrol, kita makan-makan, bakar-bakaran deh kalau nggak salah juga waktu itu. Terus adik aku tuh emang yang paling nggak bisa diem, si Kiran itu. Di belakang tuh, di halaman belakang deket kolam renang tuh ada kayak satu gubuk kecil, itu tuh gudang. Nah adik aku tuh main-main sampai ke situ. Nah terus ada makasih Kak Rizky. Nah udah itu ya udahlah ya, kita tuh ngobrol-ngobrol, berkumpul-kumpul, bersenang ria seperti biasa. Aku tuh sama teteh aku kamarnya sama keluarga aku tinggalnya nempatin kamar yang di atas deket balkon yang ngadepnya ke parkiran. Emang ya? Enggak deng, ke belakang deng. Enggak deng, ke parkiran. Ya pokoknya kita tuh masuk kamar itu lampunya tuh redup, suasananya tuh bener-bener gak enak, sampai aku tuh nggak berani masuk sendiri. Makanya aku tuh bahkan udah berdua masuknya sama teteh, kita tuh tetap gak berani, kita tuh tetap buru-buru gitu loh, mau ganti baju mau apa tuh kita buru-buru aja ke dalam situ, soalnya kerasa banget gak enaknya, buru-buru keluar. Terus sampailah kita tuh harus tidur. Itu kan setelah kita masuk kamar pertama, kita keluar lagi karena masih ngumpul sama keluarga yang lain. Nah sebelumnya tuh pas awal-awal baru datang, aku sama saudara-saudara sepupu aku tuh yang udah lumayan gede-gede, lah ya, kita tuh ngelilingin semua villanya, kayak ngelihat kamar-kamarnya satu-satu, kita bukain satu-satu. Terus masuklah ke kamar yang ditempatin itu, yang mau keluarga inti aku tempatin. Bener-bener gak enak. Nah di kamar itu tuh satu-satunya kamar yang di dalamnya ada balkon. Saudara aku tuh ngecek, kayak buka balkon kayak selingkuh gitu, terus udah masuk lagi. Terus yang lain juga pada takut gitu loh. Terus ya udah kita keluar lagi. Terus tidurlah tuh, waktunya tidur
waktunya tidur kan. Pas tidur adek aku tiba-tiba nangis jam 2 jam 3-an gitu deh kayaknya. Itu tuh lama banget, tiba-tiba nangis kenceng, ngerengek, bilangnya mau ke atas, padahal itu tuh cuman 2 lantai dan kita udah di atas kan. Pokoknya nangis terus bilangnya mau ke atas, bilang aja mau naik, nggak mau di sini, mau ke atas kata gitu. Pokoknya nangis beneran. Akhirnya dipanggil lah wa aku yang bisa baca doa gitu dan bisa ngatasin gituan. Terus dibacain tuh doa sama uwa aku. Terus uwa aku yang lain juga ada yang bangun, tapi ada yang jaga di bawah. Terus ada yang di kamar-kamar sebelahnya tuh kan ada 3 kamar, 2 kamar lagi pada notice juga itu berisi, kenapa pada nanya. Nah, dibacain itu tuh lama banget, sampai kayak yang aku tuh bacanya kayak stop gitu, sampai kayak gitu. Terus aku kan takut ya. Terus pas masih dibacain doa, adik aku masih nangis, itu tuh lama guys, sampai subuh, sampai pagi bahkan gak tidur. Aku tuh mampir ke kamar sebelah aku. Itu tuh ada sepupu aku bilang katanya dia juga ternyata nggak bisa tidur. Bilangnya tuh sekalinya bisa tidur tuh dikasih mimpi kalau sepupu yang lain jadi pocong. Jadi itu kan serem ya, jadi makanya kebangun lagi. Jadi aja gak bisa tidur. Yaudah aku akhirnya melipir ke kamar situ karena aku takut. Terus kamar yang lain juga satu lagi nongol nanyain kenapa rame banget katanya gitu katanya. Terus udah tuh akhirnya adik aku mereda nangisnya, tapi aku masih takut buat masuk kamar. Terus akhirnya aku ngobrol sama uwa aku sama saudara aku yang lain di tengah lantai 2. Nah gitu. Terus iya, setannya dikasih nama samaran, maaf lupa. Terus pokoknya itu kan semalaman, pokoknya dari jam 2 jam 3 sampai subuh, sampai udah terang. Akhirnya sama uwa aku yang tadi baca itu tuh pas udah lumayan terang, waktu matahari udah lumayan naik, kan udah mulai terang tuh semuanya. Uwa aku tuh ngeliat-liat sekitar dari atas. Dia tuh ngecek balkon yang arahnya ke belakang sama balkon yang arahnya ke parkiran, dan ngecek balkon juga yang di kamar kalau nggak salah. Terus tahu apa yang uwa aku lihat? Tebak. Wah, itu paman, bisa bibi juga. Bukan. Wah, aku melihat kuburan tepat di sebelah villa itu. Karena kita datangnya malam kan, jadi kita tuh nggak ngelihat ada itu, ada si itu. Kita juga nggak tahu kalau sekitarnya tuh ternyata kuburan, dan nggak cuman 1-2 tapi kayak kalau nggak salah 7-8 gitu. Wah, aku tuh bilang, ya pantas orang sebelahnya kuburan kayak gini, kata gitu. So aku penasaran kan, aku nengok juga, bener-bener cuman kehalang tembok pembatas rumah, kalian tahu? Yang cuman setengah, yang gak tinggi tapi setengah doang. Itu tiba-tiba ya itu. Terus saudara-saudara aku dan uwa aku yang tidurnya di bawah, mereka tuh pagi-pagi pada tidurnya tuh bisa nyenyak, semalaman tuh tidurnya bisa nyenyak. Bahkan yang kalau misalnya uwa aku nggak dipanggil, uwa aku nggak bakal ke atas. Jadi yang di bawah tuh nggak dengar apa-apa, termasuk suara tangisan adik aku. Dan kita ribut-ribut di atas semalaman tuh nggak ada yang dengar yang di bawah tuh. Tapi sebelum adik aku nangis itu, pas semuanya udah masuk kamar yang di atas, uwa aku yang lain dengar
kalau yang di atas tuh anak-anaknya pada lari-lari, padahal kita tuh nggak ada yang lari-lari semua, nggak ada. Pokoknya masuk kamar tuh serentak langsung pada ya udah mendelep di kamar gitu, nggak ada yang lari-lari lagi gitu deh. Kayak mau di ini, aku bilang, gua tadi malam dengar kata gitu, itu anak-anak di atas pada ribut-ribut amat sih kata gitu, gak pada tidur apa ya. Sudahnya sampai pagi pas ditanyain ke saudara-saudara aku yang lain, emang gak ada yang dengar semalaman Ade nangis sampai seribut itu? Katanya enggak ada yang denger. Itu deh, begitu ceritanya. Wow, yang ini panjang. Ntar guys, minum dulu guys. Enggak, yang ini enggak di Bali. Lanjutnya dari Kak Sabda Pandita PP. Ada gak sih Kak Sabda tadi? Atau Kak FKSELXK? Makasih Kak Sabda. Yeay, kita bacakan. Jadi gini ceritanya, waktu itu aku masih kuliah semester 3. Nah, karena aku kuliah jurusan film, jadi ada tugas yang mengharuskan untuk syuting. Dipilihlah lokasinya itu di salah satu kampung di Ciwidey, karena cerita yang bakal diangkat juga genrenya horor. Syuting estimasi selama 3 hari 3 malam. Kita semua mulai dari hari Jumat udah sampai di lokasi syutingnya. Semua orang langsung persiapan per divisinya masing-masing pas sampai lokasi. Nah, karena listrik rumah yang dipakai syuting itu nggak kuat, jadi kita pasang genset buat nambah daya. Cuma emang posisinya itu agak lumayan jauh dari lokasi rumah yang dipakai syuting, karena suaranya kencang, takut ganggu pas lagi take. Nah, malam pertama tiba. Waktu itu sekitar jam 1:30 malam, syuting masih jalan karena emang ngejar banyak scan di malam hari. Tiba-tiba lampu pada mati. Salah satu temanku, sebut aja Rizky, disuruh ngecek ke genset. Takut bensinnya udah habis. Bentar, mataku. Pas Rizky ngecek, ternyata si genset itu mati doang, gak habis bensin. Akhirnya dia nyalain lagi dan disuruh standby di dekat genset itu sama sutradaranya, takut gensetnya mati lagi. Kan syutingnya itu di kampung yang cukup pelosok banget. Jadi kalau mau ke kamar mandi itu harus pergi dari kamar mandi umum gitu. Harus pergi ke kamar mandi umum gitu yang lokasinya lumayan jauh dari lokasi. Bentar. Nah, temen aku si Rizky ini kebelet. Dia tinggalin lah si genset buat ke kamar mandi. Pas dia balik dari kamar mandi, dia ngeliat dari jauh kok ada bapak-bapak kayak petani muter-muterin si genset. Tapi dia positif thinking aja, siapa tahu si bapak cuma penasaran aja. Tapi pas dia ngedeketin si bapak-bapak itu, malah jalan ngejauh dari genset. Gak lama dari situ, bensin genset beneran habis. Diisilah bensin gensetnya. Tapi anehnya, setelah diisi ini, gensetnya sering nyala mati gitu. Sampai produsernya pun mutusin buat syuting malam itu dicukupin dulu aja karena gensetnya yang gak kondusif. Masuk di hari kedua, kali ini kita banyak syuting lokasi outdoor, terutama di kebun bambu yang ada di belakang rumah lokasi syuting. Aku pas lihat kebun bambu itu udah ada feeling gak enak gitu, karena kebunnya itu gelap terus. Padahal syuting dilakuin di sekitar jam 10 sampai 2 siangan. Yang mataharinya udah cukup tinggi segitu. Udah panas malah. Masuk malam kedua, kru-krunya udah mulai capek karena kurang istirahat dan makan pun gak teratur. Tapi masih bisa lanjutin syuting. Nah, di kampung itu tuh
ada warung yang emang buka 24 jam. Dua teman cewek aku, sebut aja Ama dan Kira, mereka mau jajan ke warung itu. Tapi harus ngelewatin rumah-rumah penduduk yang udah pada sepi dulu sebelum sampai ke warung, ngelewatin sekitar 10 rumah dulu. Pas mereka lagi jalan, mereka ngeliat kalau kayak ada spray putih lagi dijemur gitu di salah satu rumah. Mereka sempat kaget, tapi mereka tahu kalau itu spray. Nah, di hari ketiga ini bakal ngetek skin tahlilan gitu. Aku kan di bagian list artistik filmnya. Nah, harusnya bikin poci-pocian buat disimpan di tengah rumah, terus nanti orang-orang pada tahlil sekitar si poci-pocian itu. Nah, sialnya pas aku lagi prepare si poci-pocian itu, temanku nggak sengaja nendang si poci-pocian itu. Tapi dia malah bercanda-bercandain gitu. Tapi ya semua aku juga ikut ketawa. Waduh. Nah, masuk di malam ketiga itu, sebenarnya tinggal ngetek sisa yang nggak didapetin pas di malam pertama itu. Karena sisa sedikit lagi scannya, beberapa kru yang nggak standby milih buat tidur aja, termasuk Kak Sabda. Ada sekitar 5 kru yang tidur di set ruang tengah dan syuting lagi dilakuin di kamar tidur. Terus sekitar jam 1 malam, yang pada tidur itu dibangunin karena setnya mau disiapin buat teks selanjutnya. Kita semua bangun lah, tapi ada salah satu temen cewekku yang duduk doang kayak linglung gitu. Kru yang lain mikir kayaknya dia sakit karena emang istirahat kurang terus makan gak teratur. Disuruhlah dia buat istirahat aja di set kamar tidur. Aku kebagian buat standby di scan set ruang tengah ini. Scannya itu itu lagi adegan si hantunya lagi mau ngerasukin gitu ke tokoh utamanya. Syuting adegan itu mulus banget, paling kayak sekali 2 kali doang retake-nya. Keren ya. Ketika tinggal 2 atau 3 adegan terakhir, dari set kamar tidur makin berisik sampai bocor ke set ruang tengah. Semua kru yang standby di ruang tengah pun langsung pada ngecek ke set kamar tidur. Nah, temen cewekku yang tadi dibilang sakit ini, sebut aja Fatimah, ngeluh-ngeluh pusing, pegel, lemes, sampai badannya harus ditahan buat duduk. Selemes itu. Asalnya sutradara mau mutusin buat lanjut syutingnya aja karena kagok banget tinggal beberapa adegan lagi. Tapi produsernya punya feeling gak enak soal si Fatimah ini. Nah, sama salah satu temenku, sebut aja Lesmana, diinisiasiin buat dibacain Al-Fatihah sama ayat kursi gitu. Tiba-tiba kata temanku yang nahan si Fatimah ini, si Fatimah makin berat. Dipanggillah temanku satu lagi, sebut aja Nafa. Dia cowok, badannya gede dan mungkin berat badannya 100 kilo lebih. Barengan sama si Lesmana, mereka berdua nahan si Fatimah ini sambil nunggu si produser panggil Pak Ustadz dan Pak RT di kampung itu. Pas Pak Ustadz datang, si Fatimah ini langsung dibaca-bacain dan dia malah semakin berat dan makin meronta-ronta gitu. Bahkan temanku si Lesmana dan Nafa yang badannya pada gede itu kelepas genggamannya dan kelempar. Pak Ustadz minta si Fatimah ini dipindahin ke ruangan yang lebih besar atau ruang tengah. Akhirnya 6 orang coba ngebopong si Fatimah ini biar duduk di sofa ruang tengah. Sambil dipegangin 4 orang, si Fatimah ini terus disuruh ngelawan dan istighfar sama ustadznya. Aku ikut megangin si Fatimah karena yang lain ada yang takut. Dan ada yang disuruh buat rapiin barang-barang aja. Chaos banget pokoknya di set. Nah, aku sendiri waktu itu gak takut-takut amat karena ngerasa asalkan akunya zikir dan pikirannya gak kosong, aku bakal aman. Tiba-tiba dari sudut ruangan lain, temen cewekku yang lain, sebut aja Putri, teriak dan lari. Katanya dia pas lagi rapi-rapi ngeliat nenek-nenek di ruang belakang atau dapur rumah. Fokus orang-orang pun makin pecah. Ada yang beres-beres megang Fatimah dan nenangin si Putri.
Pak Ustadz kampung itu ngerasa kalau dia belum cukup kuat untuk nanganin hal ini dan bilang ke PRT kalau harus manggil Ustadz kampung sebelah yang memang terkenal lebih spesialis soal hal beginian. Akhirnya PRT pun pergi jemput Ustadz di kampung sebelah. Sambil nunggu Pak Ustadz kampung sebelah, aku dan teman-teman yang megangin si Fatimah ini coba terus komunikasi ke Fatimah biar dia nggak benar-benar lost kesadarannya. Tapi salahnya aku malah buka handphone dan coba ngehubungin ibu aku buat nanya ada doa yang bisa dipakai di situasi kayak saat itu atau enggak. Nah, pas aku lagi ngechat itu, aku stop zikir dalam hati karena fokusnya kebelah, megangin Fatimah dan ngechat ibuku. Jadi zikirnya ke stop. Pas aku balik fokus megangin Fatimah ini, kok perasaanku beda ya? Gak seberani tadi. Tadi bahkan aku masih berani natap wajah ke si Fatimah ini. Sekarang aku ngerasa ulu hati aku nyesek gitu. Terus pelan-pelan tulang punggung aku kerasa lemas, pegel sampai gak kuat berdiri. Aku langsung ngeh kalau ini tanda-tanda yang gak bener. Dan aku mikir aku jangan sampai nambah lagi masalahnya. Aku bilang ke si Nafa buat gantian megangin dan aku langsung duduk aja. Temanku Rizky lihat aku kayak gitu, dia langsung nyuruh aku buat kuatin zikir lagi dan baca semua doa yang aku tahu. Finally, si Pak Ustadz kampung sebelah datang dan aku merasa mendingan. Aku udah balik lagi fokus. Nah, pas Pak Ustadz kampung sebelah ini mulai bacain doa sambil nanya-nanya ke si Fatimah yang sekarang kesadarannya full hilang. Kayak film. Ini tag film tapi kayak film beneran ininya, cerita real life-nya. Pak Ustadz kampung sebelah ini nanya yang intinya nanyain kenapa dia masuk terus ngegangguin kru-kru ini. Yang paling bikin shock adalah si Fatimah ini ngejawab pakai bahasa Sunda yang benar-benar halus, yang bahkan aku yang dari Bandung pun gak semua katanya aku pernah dengar. Sementara si Fatimah ini asalnya dari Jakarta dan sama sekali gak bisa bahasa Sunda. Bahkan yang kasar sekalipun dia gak bisa. Semua teman-teman yang kenal Fatimah diam dan hening, saling tatap-tatapan karena apa yang terjadi itu sama sekali gak mungkin. Pak Ustadz kampung sebelah yang ngelihat ekspresi kita semua nyuruh buat kita nunggu di teras rumah aja kalau emang gak kuat atau takut. Dan dia minta beberapa dari kita yang sekiranya hafalannya kuat dan masih berani buat bantu dia di dalam. Aku ikut keluar karena disaranin sama si Rizky tadi, takutnya kalau aku maksain malah makin ribet. Walaupun sebagian dari kita pada nunggu di teras rumah, tapi suara-suara dari dalam rumah benar-benar kedengeran jelas. Dan kita makin bertanya-tanya karena beberapa kali kok ini Pak Ustadznya nanya terus saha ieu atau siapa ini. Setahu yang orang-orang yang di luar kan cuma sejenis Miss K aja tadi. Terus gak lama produsernya keluar dari dalam rumah buat ngebuang kresek yang isinya muntahan. Dia langsung kita tanyain gimana kondisi di dalam. Dan ternyata katanya sekarang yang lagi coba dikeluarin sama Pak Ustadz itu yang paling susah. Karena itu kayak siluman macan gitu. Dan kuat banget tenaganya. Macan tuh emang beneran sekuat mungkin. Kita semua makin kaget ternyata yang masukin gak cuma satu. Pantes berat banget. Bener-bener semua orang pada diem dan ngobrolnya secukupnya banget di teras itu. Bahkan ada yang sampai ketiduran saking lama nunggu yang di dalam. Aman berarti yang gak baca-baca. Tiba-tiba kedengaran suara adzan subuh dari masjid kampung. Semua orang yang di teras itu pun pada pergi ke masjid buat sholat dan milih buat diem aja di masjid sana sampai matahari kelihatan nanti. Pas matahari udah kelihatan, semuanya balik lagi ke rumah itu dan ngeliat si Fatimah yang udah tidur dan teman-teman tadi yang bantuin di dalam standby di sebelahnya. Jam 8 pagi pas semua udah lumayan kondusif, sutradara dan produsernya pun ngajak briefing dan memutuskan untuk wrap semuanya dan syutingnya disudahi. Karena dari fisik maupun mental kru pun sudah nggak memungkinkan. Kita semua beres-beres alat, properti, kostum, dan sebagainya. Dan pergi ninggalin lokasi syuting itu di jam 1 siang. Gercep ya. Seminggu kemudian, si sutradara dan produser ngajak ketemuan lagi beberapa kru. Termasuk aku buat diskusi. Itu pakai tanda curug untuk diskusi. Nah, pas ngumpul itu, ada si sutradara, produser, Fatimah,
Putri, Nafa, dan beberapa kru lainnya. Kita di situ nyeritain semua perspektif masing-masing soal kejadian minggu lalu. Setelah semua cerita, giliran si Fatimah yang cerita. Ternyata ketika dia datang ke lokasi syuting, dia lagi datang bulan. Jadi katanya itu menarik perhatian beberapa penghuni rumah maupun sekitar rumah. Nah, karena posisi si Fatimah itu lagi datang bulan dan kondisi fisik yang lagi lemah, terjadilah hal di minggu lalu itu. Si Fatimah bilang, pas dia bangun dari tidur di set itu, dia masih benar-benar sadar. Cuma dia ngelihat di pintu depan rumah ada Miss Kay yang berdiri ngeliatin. Dia coba nggak menghiraukan, cuman ternyata karena fisiknya yang lagi lemah, akhirnya si Miss Kay itu mulai nempel. Si Fatimah ini makin gak sadar setelah dia dibaca-bacain doa sama si Lesmana. Dia udah ngerasa kalau dia udah gak kuat buat ngelawan. Bahkan dia mulai ngeliat dirinya sendiri yang lagi dikerumunin sama teman-temannya di set kamar tidur. Berarti dia ngeliat diri dia sendiri, kayak dia tuh keluar dari tubuhnya, terus dia ngeliat dia gitu Kak Sabda. Dan ketika di ruang tengah, pas dia ngomong bahasa Sunda itu, si Fatimah udah benar-benar lepas dari tubuhnya sendiri. Dia mau coba buat masuk lagi, tapi ketahan sama berbagai makhluk yang mau masuk juga ke tubuh dia. Oh iya, berarti bener ya, bener-bener dia tuh kayak rohnya tuh keluar. Jadi dia tuh ngeliat diri dia sendiri, tapi dia mau masuk lagi dihadang sama makhluk-makhluk lain. Ini seru banget, kayak lagi nonton film. Si Fatimah bilang ada sekitar 11 makhluk yang mau masuk ke tubuh dia. Dia ingatnya ada si Miski yang di depan pintu, siluman, dan Miski lainnya yang suka sama salah satu kru cowok. Jadi dia yang kena ya? Nenek-nenek yang di ruang belakang, penari desa, anak kecil, dan sisanya cuma bayangan-bayangan gitu aja dia lihatnya. Terus kata si Fatimah, yang bikin aku jadi gak kuat itu adalah makhluk anak kecil itu. Dia ngisengin aku karena katanya aku suka bercanda selama di rumah itu. Dia suka ditaksir anak kecil, kayak ih kakak lucu, aku mau juga gitu. Dan ternyata setelah si sutradara ngobrol-ngobrol sama Pak Ustadznya, si Fatimah ini niatnya mau dibawa ke alam sana sama si nenek-nenek yang ada di ruang belakang itu. Dia mau bawa si Fatimah ke kebun bambu yang di belakang, tapi dicegah banget sama si Pak Ustadz dan berhasil dibalikin lagi si Fatimahnya. Setelah kita semua tahu cerita dari perspektif masing-masing, kita semua mutusin buat nggak produksi film horor lagi selama 1 tahun ke depan, saking bikin traumanya kejadian itu. Kak Sabda, aku mau nanya, berarti itu si filmnya kan ada beberapa scene yang nggak ketik kan? Berarti filmnya nggak selesai, nggak full beres, ya kan? Berarti filmnya gagal dipakai dong. Berarti filmnya gagal dipakai buat apa tuh tugas? Iya, gagal. Berarti untuk memenuhi apa itu tugasnya itu gimana? Apakah ini film lain nge-take film baru, ngulang syuting, padahal kayak tinggal 2 atau 3 bagian lagi kan, tapi kayak karena ada kejadian itu jadi batal deh. Sumpah ini seru sih, maksudnya aku bacanya seru karena ini ceritanya kayak cerita KKN Desa Penari. Ini tuh kayak kalian tuh ini bisa dijadikan film. Kalian sedang membuat film tapi kalian menghasilkan alur cerita film horor. Keren. Kalau lanjut mau nggak sehat mental, iya benar, kasian juga kalau dilanjutin. Kayak aku nggak kebayang sih, tapi kayak ngebayangin sekeos apa lagi kayak lagi syuting, tiba-tiba ada kejadian itu, semuanya ngerasa berat, semuanya ayo kita telusuri GSG lagi, ayo Kian, let's go. Tapi
nanti bersihin aku lagi. Tapi aku waktu itu kan gak kuat ke atas kian. Aku udah hue. Lagi berapa cerita? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi 10. Pasti trauma gak sih Kak Sabda? Kok makin banyak ya, aku pun bingung. Ini kita mau lanjut apa kita bagi sesi selanjutnya guys? Guys, Mina jadi talentnya. Ngapain nih? Trauma setahun kan? Kayak, serem banget. Mana itu kan ke desa ya, pasti jadi omongan di desa juga, kayak ada kejadian-kejadian gitu. Berarti di rumahnya emang banyak penunggunya kali ya, ditambah yang apa sih, hutan bambu, yang bambu-bambu itu. Pasti tidak menyangka akan kejadian seperti itu. Punyaku sudah terbaca belum ya yang viral puncak? Udah sebelum ini. Makasih Kak I'm Not Young. Makasih Kak Fian. Makasih ya Kak Sabda, ceritanya sangat-sangat bener-bener kayak gitu. Nah, kita lanjut. Ini dari Kak Amama atau Kak @rhmnr 25. Kenapa nggak mau di zoom dia? Aku nggak kebaca kalau kayak sini. Ada namanya. Hai Mine, aku mau cerita horor juga nih. Kan aku 2 minggu lalu mamahku masuk RS. Semoga cepat sembuh. Dan kebetulan satu ruang rawat mamahku cuma ada 3 kasur gitu. Jadi pasiennya ada 3 orang termasuk mamahku. Nah, pas aku jaga hari pertama, mamahku malamnya sempat kayak ketindihan dan dengar suara orangnya tuh bukan hantu melainkan suaraku sendiri. Terus pas mamah bangun, dia suruh aku tidur di kasur anaknya. Dan bener aja aku ngerasa merinding banget weh. Lanjut hari kedua, pas sore entah malam, pokoknya kayak ada suara cewek bilang assalamualaikum, persis kayak kakakku. Ternyata bukan. Weh, keburu aku udah jawabin salamnya. Terus di hari terakhir jaga mamah itu bener-bener aku gelisah dan gak karuan sama tidur. Rumah sakit mana nih? Bandung kan kakaknya? Rumah sakit mana nih? Tapi rumah sakit udah gak ini gak sih? Udah gak kaget gitu. Makasih Kak Sabda Pencipta, makasih Kak Batu Sigen, makasih Kak Febrian. Wah, kalau yang di rumah sakit itu kayak siap-siap aja. Aku pernah jaga mama aku juga kan di rumah sakit sama adik. Untungnya aman-aman aja sih. Untungnya aman-aman aja. Kayak tidak ada kejadian aneh. Masih dibeli masih. Tampil dulu gak ya minum-minumnya, aku bawa kesini aja. Terus guys, kalian madep sana dulu guys, sebentar guys. Ini adalah, tapi emang guys, aku masih punya segalon lagi. Segalon yang 5 liter, 15 liter. Ini kan 5 liter. Aku punya 15 liter. Jadi aman guys, air minum aku aman ya guys.
Ada 2 part nih. Selanjutnya cerita KKN. Menarik. Bentar guys. Yang tadi syuting film, syuting project, yang sekarang KKN. Iya. Makasih Kak Texalo. Main ke daerah Tabanan Kak, jauh. Kayak mau minum dari galonnya langsung, nggak dong. Lanjut. Yang selanjutnya ada dari Kak Just Tolin atau Kahan. Hai Mine, nah cerita aku tuh pas kebetulan kejadian di KKN ya. Ada lumayan banyak sih, tapi yang untuk ceritakan beberapa aja ya. Ini berarti banyak masalahnya, emang bukan ya. Jadi bentar minum lagi. When yes, kali ini udah balik. Jadi kebetulan pertengahan tahun kemarin aku sama teman-teman sefakultas tuh KKN di salah satu kota di Jatim, Universitas di Jatim. Nah, tapi didomisilikan di kabupatennya. Nah, itu pokoknya waktu itu mepet sama Suroan. Nah, Suroan tuh kayak tahun baru Islam biasanya di Jawa tuh kadang sakral gitu malamnya. Kayak gak boleh keluar malam, sama kayak banyak deh pantangannya. Nah, kan emang beberapa desa tuh banyak gitu kayak larangannya. Bahkan di Astagfirullahaladzim. Kaget. Kenapa ya? Tapi emang ini emang suka gitu kalau malam-malam. Ini kita lanjutin atau enggak guys? Stop aja, ini kita bagi 2 sesi nih. Punya Allah guys. Tapi emang suka gitu kok, di sini suka tiba-tiba fuck gitu. Emang tadi lanjutin dulu, ini panjang loh. Lanjut yang ini ya. Nah kan emang beberapa desa tuh banyak gitu kayak larangannya, bahkan di desaku juga gitu. Soalnya desaku kayak ada buat cari pesugihan di daerah sana. Kayak ada bukit yang banyak banget buat pesugihan. Sering kejadian orang hilang juga kalau cari pesugihan itu niatnya buruk atau kurang gitu. Singkat cerita kan posko KKN kelompokku dipisah nih Mine. Nah tapi si cowok tuh sering main ke posko cewek, soalnya emang nyaman, ada wifi-nya buat nugas-nugas sama bahas proker enak. Nah singkat cerita tuh kita kan semingguan masih kenalan sama warga sama observasi. Di malam H-2 malam Suruhan itu, aku sama temen-temenku ikut kunjung ke salah satu posko temanku yang jaraknya kurang 6 kilometeran lah ya katanya. Soalnya beberapa anak kepo sama kejadian horor di posko temanku. Soalnya rumornya ada yang kesurupan, soalnya bercandaannya rada sensi mungkin. Nah kan di kabupaten ini kayak fasilitas jalan masih kurang lah ya. Kayak lampu dan jalan itu masih masih kayak batu-batu, sama lampu mungkin cuma dari lampu motor WKWK.
Nah, tapi pas kita kesana tuh emang jalannya masih mayoritas hutan sama pekarangan yang masih belum banyak rumah warga sama sawah gitulah. Tapi pas kesana warga kayak nolak kita karena kejadian yang udah terjadi. Jadi ada jam malamnya di desa temanku itu. Jam 9 gak boleh ada kegiatan karena kami kesana jam 10 malam, akhirnya kita balik. Mantap, ini nurut, keren. Karena enggak lah dia spill kotanya. Karena nggak tahu Medan dan takut kesesat. Ini Medan jalan atau Medan kota nih? Karena nggak tahu Medan dan takut kesesat, kita pakai maps itu pulang berangkatnya. Nah kan biasanya maps pasti dilewatin jalur tercepat. Nah pulang pergi tuh jalannya beda. Pas pulang lebih oke sih jalannya, tapi lewat beberapa kuburan. Nah gaungnya di sini kami berempat udah cium bau aneh-aneh lah, kayak ada yang bau bunga, bangkai, sama kayak parfum yang biasanya buat bapak-bapak subuhan gitu loh mini. Tapi kita mah lewat-lewat aja ya kan. BTW letak kuburannya itu kanan kiri, jadi jalannya di tengah kuburan. Kenapa sih kayak begitu? Nah yang aneh tuh di kuburan sebelah kiri tuh ada kayak lampu gitu, tapi yang anehnya tuh lampunya lampu cafe jir lah, yang kuning redup gitu, banyak banget. Dan seberang kiri tuh hutan-hutan gitu. Kita kan bingung kok ada orang di sana, dan lebih bingungnya lagi pas kita cek ulang balik sana, itu lampunya nggak ada jir, padahal yang lihat tadi banyak. Nah ada lagi katanya. Nah yang kedua tuh kita udah 3 mingguan di sana. Kan sering lah kita kegiatan di posko cewek. Habis kegiatan atau rapat biasanya kita nyantai di sana, nonton film, main Uno, atau kayak deep talk gitu. Wedeh, deep talk. Nah pas hari itu anak-anak pada nonton horor mini sekitar jam 10 sampai setengah 1 lah. Kalau nonton film apa lupa sih, soalnya kalau nonton film apa sih lupa, soalnya banyak banget WKWK kata gitu. Nah kan posko cewek itu ngadep ke kayak lapangan gitu, kayak sawah gitulah, dan banyak pohon-pohon gitu. Nah karena sorry to say mulutku jelek lah ya jokesnya, aku nyelotok. Bayangin deh Poch nongol di pohon itu, atau enggak Mbak M nongol di atas pohon pisang itu. Terus anak-anak nyeletuk, lah kita gas, intinya gitu. Nah tiba-tiba nih gak ada angin, gak ada hujan, ada salah satu pohon pisang, daunnya tuh kayak mentelung tuh apa? Mentulung tuh apa? Daunnya tuh kayak mentulung jir, apa ya bahasa Indonesianya, kayak menunduk gitu. Oh ada translate di situ. Tapi sampai bawah gitu, kayak lainnya tuh gak ada loh yang daunnya gitu. Pas dicek pun gak ada yang nopang atau buat daunnya nunduk. Dan gara-gara itu temanku bilang ada yang marah kayaknya dibercandain. Akhirnya kita balik. Nah posisi balik kan sekitar jam 2an ya. Posko cowok kami bangunnya tuh bekas paranormal. Bangunannya tuh bekas paranormal, jadi ya rumah ala kadarnya. Jadi ya kayak ada yang pecah-pecah gitu. Salah satu temanku yang gak ikut bercandaan malah dimimpiin Poch. Katanya si Poch itu ngeliatin kamu tidur di pintu. FYI, pintu poskoku itu ada motif kaca-kacanya. Nah salah satu kacanya ada yang pecah gitu. Dan besoknya kita ngecek lagi pohon pisang yang kemarin, gak ada apa-apa jir lah. Bekas paranormal poskonya. Kok mau sih? Aku mah gak mau. Bekas paranormal. Kan KKN lama ya? Aku KKN gimana ya? Gak mau dapet yang serem-serem. Semoga aku KKN tidak dapet yang serem-serem. Amin, amin.
10 lagi guys. Lagi 10 besok apa sekarang? Nggak tahu, besok bisa dah kayaknya. Kita lanjut besok ya guys. Besok yang live aku usahakan. Aku tuh minggunya ada kegiatan dari pagi. Jadi kayaknya kalau besok kita live pun paling kita usahakan tidak semalam ini gak sih? Kita misalnya dari jam 8 gitu, mau gak? Mau gak? Aku tanggal 29 ya, aku harus jujur hari Minggu. Jam 9. Jam 10. Ini WIB. Jam 10 mah sama aja jam 11 di akunya. Jam 9 WIB. WIB ya. Aku nggak expect bakal banyak yang cerita, aku kira nggak bakal ada yang mau cerita. Sih deh kalian. Cover up my... Bentar mau buat mie core. Mie apa? 10 WIB jam 11 dong aku. Doakan semoga besok aku sehat ya guys. Karena sebenarnya sebelum aku live ini aku tidak sehat. Makasih Kak es teh hangat. 9 WIB ya. 9 WIB atau setengah 10 WIB. Untung gak jadi apa. Besok aku tuh mau kerkom hari ini tuh aku ada kerkom. Tapi gak bakal sampai malam sih harusnya. Setengah 10 WIB ya guys paling. Insya Allah. Oke guys. Makasih Kak Batu Tigan, makasih Kak Ten FT. I can't hide a thing. Besok aku kabarin lagi deh ya guys. Masih dulu mainnya iya, kalau enggak Senin. Apa sih hasilnya hari Minggu dulu. Malam horor ini sebenarnya nggak horor banget karena tadi aku banyak ke distract dan ketawa bacainnya. Sempet aku takut juga. Jadi kita lanjut lagi nanti ya guys, teman-teman. Kita lanjut lagi membacakan ceritanya dan ngobrol-ngobrolnya. Nanti kita lanjutkan lagi, oke? Oke, kabarin di X. Oke. Apakah kalian mau pose di live kali ini apa tidak? Pose cepat ya. Pose takut gimana ya?
Udah ya guys, pose cepat ya guys. Kita bacakan top 10 viewers. Gak tidur-tidur, bentar lagi Jin. Mari kita bacakan top 10 viewers kita pada malam hari ini. Nomor 10 ada Kak Rahman, terima kasih Kak Rahman. Nomor 9 ada Kak Sugoi Desu, terima kasih Kak Sugoi Des. Nomor 8 ada Kak Mudep, terima kasih Kak Mudep. Nomor 7 ada Kak Q, makasih Kak Q. Nomor 6 ada Kak Daimazu, terima kasih Kak Daimazu. Nomor 5 ada Kak Es Teh Anget, terima kasih Kak Es Teh Anget. Nomor 4 ada Kak Iski, terima kasih Kak Iski. Nomor 3 ada Kak Batu Tigan, terima kasih Kak Batu Tigan. Nomor 2 ada Kak Satyari 21, terima kasih Kak Satyari 21. Nomor 1 ada Kak Fan. Makasih ya guys semuanya yang udah yang udah mau nonton dan kita ngobrol-ngobrol seputar cerita-cerita horor pada malam hari ini. Makasih juga yang udah ngirimin aku DM cerita horornya. Terima kasih sangat-sangat. Aku tidak expect bakal pada mau ngirimin cerita horornya untuk aku bacakan di sini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Maaf ya nggak bisa kebacain semua malam ini. Soalnya aku kira bisa. Ternyata enggak. Kepotong juga tadi kan, sempat berhenti. Terus makasih ya semuanya, pokoknya antusiasnya untuk nonton, untuk mengirimin cerita, dan untuk dengerin ceritanya meskipun aku mungkin penyampaiannya tidak sejago-jago yang lain. Makasih juga untuk gift-giftnya semuanya yang tadi udah disebutin maupun yang nggak disebutin tadi, pokoknya semuanya terima kasih banyak. Kalau misalnya kalian kelewatan cerita-ceritanya tadi atau kelewatan live aku, kalian bisa cek di bio-nya Kamu Dep, ada link YouTube namanya Layar Replay. Kalian bisa nonton replayan live hari ini atau live kemarin di akun YouTube itu. Terima kasih semuanya. Kalian selamat istirahat, good night, sleep well. Kita lanjut nanti ya. Cek ininya bio-nya Kamu Dep. Bye bye semuanya. Terima kasih. Sesi 1 selesai. Kita lanjut nanti. Bye bye.